Di video kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian komponen-komponen komputer. Komponen yang pertama yaitu motherboard. Komponen motherboard yaitu salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem, seperti CPU, RAM, VGA, atau USB port. Fungsi dari motherboard yaitu menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Komponen yang kedua yaitu prosesor atau CPU. Salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan, atau bisa disebut juga otak dari sebuah komputer. Fungsi dari prosesor atau CPU yaitu menerima instruksi, mengolah instruksi, mengeksekusi instruksi. Ini adalah komponen yang ketiga, yaitu heatsink. Salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga atau aluminium. Fungsi dari heatsink memberikan suhu dingin pada prosesor. Komponen yang keempat yaitu RAM. RAM adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan. RAM juga akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Komponen yang kelima yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Hard disk memiliki dua bagian, yaitu pertama sebagai penyimpanan data pribadi. Selanjutnya, komponen yang keenam yaitu VGA card. Salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. Fungsi dari VGA card yaitu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Komponen yang ketujuh adalah flash disk. Flash disk adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatile. Flash disk memiliki ukuran 512 MB. Selanjutnya komponen yang ke-8 yaitu monitor. Monitor adalah perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran atau output, atau bisa disebut juga layar komputer. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari monitor yaitu pertama, dot speed, yang kedua refresh rate, yang ketiga convergence. Monitor yang ke-9 yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang berperan sebagai komponen input atau bisa disebut juga untuk mengetik. Fungsi dari keyboard yaitu menginput data yang berupa huruf. Komponen yang ke-10 yaitu mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan. Komponen yang ke-11 yaitu optical drive. Optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Beberapa jenis optical drive yaitu CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, DVD-RW. Komponen yang ke-12 yaitu SSD. SSD adalah perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC, yaitu Integrated Circuit, untuk menyimpan data secara persisten. SSD memiliki fungsi yang sama dengan hard disk, yaitu sebagai penyimpanan. Komponen yang ke-13 yaitu power supply. Power supply adalah suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer.
beberapa jenis supply. Yang pertama yaitu power supply AT, yang kedua power supply ATX. Komponen yang ke-14 yaitu LAN card. LAN card adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan. Komponen yang ke-15 yaitu WLAN card. WLAN card merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. WLAN card berfungsi sebagai menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Komponen yang ke-16 ini adalah printer. Printer merupakan perangkat keras yang berperan sebagai komponen output. Printer berfungsi menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selanjutnya teman-teman, ini adalah komponen yang ke-18 yaitu scanner. Scanner merupakan komponen inputan pemindai atau menduplikat dokumen. Misalnya seperti kalian memfotokopi atau mencetak, itu namanya scanner, atau bisa disebut juga yang untuk fotokopi itu ya. Komponen yang ke-18 yaitu speaker. Speaker adalah suatu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Seperti dalam komputer terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikut adalah bagian yang terdapat dalam speaker. Yang pertama sekat rongga, kedua membran, ketiga magnet, keempat kumparan, kelima casing. Komponen yang ke-19 yaitu webcam. Webcam atau disebut dengan kamera web adalah istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Fungsi dari webcam yaitu hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Webcam biasanya terdiri dari sebuah lensa yang dipasang dalam papan sirkuit yang dapat digunakan untuk menangkap sinyal gambar. Komponen yang ke-20 yaitu sound card. Sound card berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan, ketika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan handset atau speaker, maka suara yang Anda dengar itu diolah sound card. Jenis sound card berdasarkan cara pemasangannya itu: pertama, sound card on board, yang kedua, sound card off board, yang ketiga, sound card eksternal. Baiklah teman-teman, itulah tadi komponen-komponen dari komputer. Ada 20 atau ada juga yang lain.